Tamara. Elsa Kartika. Retnanda. Gita Nadira. Herina. Listia. Nova Rahma. Pratini. Reva. Revo. Rizka. Septia. Septia. Siska. Sonia. Masuk semua ya? Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu pengayaan non-fiksi itu apa? Apa buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang mengolah materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan kewaspadaan iptek dan keterampilan seperti membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. ya, buku non-fiksi adalah materi yang dapat meningkatkan dan memperkaya iptek dan keterampilan. Jadi kamu nanti kalau membaca buku non-fiksi itu kamu dapat materi. Materi itu materi tambahan. Jadi itu jadi tambahan di sekolah. Gitu. Dan itu bisa dibaca tidak hanya siswa saja. Pengelola pendidik juga bisa, itu kan juga ilmu tambahan. Tidak diharuskan di sekolah. Dan yang kedua itu kalau buku non-fiksi, buku fiksi. Ada yang tahu buku fiksi itu apa? Buku fiksi adalah buku yang dapat menunjukkan perasaan dan emosi. Kalau buku fiksi itu kalian biasanya itu contohnya novel, cerpen, puisi. Kalau kalian baca novel, kalau ceritanya sedih kalian ikut sedih loh. Kalau ceritanya kayak cinta, putus cinta, sedih, nangis, itu kita juga ikut merasakan. Kalau buku non fiksi itu pengetahuan. Ciri-ciri buku fiksi, buku non fiksi. Yang kedua apa? Terus mengalami perkembangan materi. Kalau yang ketiga, Menggunakan kata bahasa yang ilmiah atau non-ilmiah. yang keempat, Tidak belajar dari kurikulum.
Yang ketujuh, Disajikan dalam bentuk deskripsi, ilustrasi, dan gambar-gambar kreatif. ya yang pertama itu fakta bersumber data. Jadi kalian itu kalau fakta itu sudah ada penelitiannya, juga ada para ahli itu yang mengungkapkan semuanya gitu. Jadi lewat Google atau lewat jurnal penelitian seperti itu. Yang kedua, terus mengalami perkembangan. Setiap tahun itu biasanya ada orang yang meneliti dan ada yang menyampaikan pendapat baru seperti itu. Jadi nanti materinya itu berkembang dan kalian itu nanti dapat menambah pengetahuan lagi. Yang ketiga, bahasa ilmiah atau non ilmiah. Bahasa ilmiah ada yang tahu? Bahasa apa? Ya, bahasa ilmiah itu bahasa baku, yaitu sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Karena non ilmiah, bahasa yang digunakan kita bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Yang keempat, tidak mengacu kurikulum. Kurikulum itu seperti kalian LKS seperti itu kan dianjurkan dari sekolah. Jadi kalian itu kalau buku non fiksi itu buku tambahan seperti paket. Kalian ada paket nggak? Ya. Tapi biasanya juga diberikan gitu. Yang kelima, hanya berisi materi, tidak ada latihan. Adanya itu biasanya evaluasi, ya seperti soal gitu. Yang keenam, bahasa sederhana dan menarik. Supaya kalian itu membaca bahasa itu, biasanya itu judulnya yang membuat kalian itu ingin baca. Jadi kalian itu baca atau beli menambah pengetahuan kalian. Yang ketujuh, disajikan deskripsi, ilustrasi, dan gambar kreatif. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu kan ada bacaannya banyak. Ya, itu deskripsi. Ilustrasi, seandainya gambar-gambar kreatif. Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjutkan jenis-jenis buku pengayaan atau buku non-fiksi. Buku pengayaan sama non-fiksi sama nggak? Sama. Yang pertama, Buku pengayaan nomor 2.
pelajaran, yaitu buku tambahan. Jadi kalian itu melihat buku pengetahuan itu biasanya di perpus. Di sini ada perpus toh, tapi nggak ada masuk. Yang dibacanya LKS aja biasanya nggak dibaca. Buku pengetahuan biasanya itu berada di perpus. Jadi kalian kalau ingin mengetahui pelajaran lebih dalam lagi, kalian bisa ke perpus, menambah kayak buku non fiksi itu tidak hanya di LKS saja, lebih banyak lagi kalau di perpus. Nanti buku non fiksi contoh-contohnya apa, buku fiksi itu contoh-contohnya juga apa, itu ada. Gitu. Biasanya kalau lebih lengkap itu di buku paket. Yang kedua, buku pengayaan keterampilan, buku yang meningkatkan kemampuan dasar. Contohnya kalian itu pengen belajar memasak, tapi hanya bisa mengupas bawang merah aja. Ada? Ya seperti itu. Kalian pengen masak apa? Bayam, sayur asam, seperti itu. Nanti ada kayak tutorialnya gini gitu. Kayak kalian ingin menanam bunga apa? Seperti itu juga termasuk buku pengayaan keterampilan. Yang ketiga ada buku pengayaan kepribadian, yaitu menambah kepribadian kalian, seperti kayak ya narkoba itu kan nggak boleh toh sama kita, kayak motivasi untuk kalian itu lebih baik lagi kepribadian kita, seperti itu. Ada yang bertanya atau kurang jelas? Ayo. Ya, berdiri. Namanya siapa? Nama saya Reva. Saya mau bertanya, untuk sumber data dari media sosial itu apa? Ya, ayo. Yang mau, ada yang tahu? Saya. Ya. Nama saya Alis. Jawabannya Seperti artikel dan jurnal. ya. Di jurnal sama artikel itu biasanya banyak para ahli itu menjelaskan, dan penelitiannya itu sudah diteliti sebelum membuat jurnal, karena jurnal itu sebelum dipost harus melalui teknologi dulu, apakah itu benar tidaknya. Jadi itu harus punya sampel-sampelnya bahwa itu benar. Jadi kalau kalian buku non fiksi itu dilihatnya itu dari situ, biasanya referensinya dari buku non fiksi. Ada yang bertanya lagi? Ya, ini Contoh cerita hikayat itu termasuk pada buku apa sih? ya. Ada yang tahu? Contoh Yang keras ya salahnya teman-temannya nanti tahu. pada buku cerita hikayat itu contohnya apa saja? Ya. Ada yang tahu? Ya, contohnya cerita hikayat itu ada cerita Hangtua, Putri Hijau. Hikayat itu menjelaskan tentang ceritanya itu tentang kerajaan. Seperti itu. Jadi kalau hikayat itu ceritanya tentang kerajaan. Yang lainnya? Ada yang bertanya lagi? Saya Bu, Ya. mengapa tidak perlu adanya evaluasi atau latihan? Buku non fiksi. Ya. Buku non fiksi kalau nggak ada latihan, soalnya buku non fiksi itu udah ada di ciri-ciri berupa berisi materi saja. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Apa perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi? Ayo. Ya. Saya akan menjawab soal ini. Buku fiksi adalah buku yang berusaha untuk menghidupkan perasaan dan emosi pembaca. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang memuat materi bersifat fakta. Ya. Seperti tadi, ini
materi, kalau buku non fiksi, materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan iptek dan keterampilan, yaitu fakta. Jadi referensinya itu dari para ahli, dari jurnal, artikel, seperti itu. Kalau buku fiksi, buku yang dapat menghidupkan perasaan dan emosi, jenis perasaan dan emosi. Jadi kalian kalau membaca buku, kalian bisa baper kalau bahasa gaulnya. Kalau ada cerita yang ada selingkuhannya, kalian juga ikut smogel. Ya, ya. Kalau baper, kalian juga ikut baper. Ada yang bertanya lagi? Ayo, Reza. Oke, ada yang bisa jawab? Saya Ya. ditamain menjawab pertanyaan dari sana. Ya. Contohnya cerita yang tua pengembara yang lapar putih sejarah. Iya. Contoh buku. Iya. Ada yang bertanya lagi? Iya. Saya Yusuf Lestari mau bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan ragam bahasa ilmiah dan non ilmiah? Ada yang tahu? Saya Anita mau menjawab soal dari Rizka. Kalau bahasa ilmiah adalah bahasa baku, sedangkan bahasa non ilmiah adalah bahasa yang digunakan komunikasi. Iya. Sudah terjelaskan tadi bahwa bahasa ilmiah itu bahasa baku, ya, itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bahasa non ilmiah itu bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kalian itu kalau ngomong sehari-hari itu kan pakai bahasanya itu sembarangan, nggak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah jelas? Anggun? Ada yang bertanya lagi? Saya Silvana Firanda yang bertanya, contoh buku pengayaan. Iya. Ayo, ada yang bisa jawab? Oke. Saya Rizka mau menjawab contoh buku pengayaan seperti modul dan buku paket. Iya. Contoh buku pengayaan itu buku modul. Iya. Buku non fiksi itu contohnya buku tambahan yang tidak ada latihannya, yang hanya berisi materi. Kita lanjutkan unsur buku pengayaan. Ada berapa? 7. Oke. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang pertama adalah sampul. Sampul
Ya, daftar isi. Itu ada subbabnya. Babnya seperti bab 1, melaksanakan sebuah prosedur. Ya, subbabnya itu yang A, B, C, D. Itu yang namanya subbab. Yang keempat, isi. Isi buku itu halaman 3 sampai halaman 63. Yang kelima, cara menyajikan, yaitu berisi daftar pustaka, yaitu halaman 64. Ya, sudah ada halamannya. Halaman 64 yaitu daftar pustaka. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini itu campuran, enggak harus baku. Biasanya kalau di buku paket itu bahasa yang susah dipahami ada di glosarium. Pernah dijelaskan bahasa ini artinya ini, gitu loh. Kalau biasanya nggak ada. Yang ketujuh, sistematika. Kalau buku non fiksi itu sistematikanya itu urut, seperti dari awal, sampul, kata pengantar, subbab, seperti itu. Jadi menjelaskannya juga urut. Kalau non fiksi itu pertama juga pengertian, yang kedua ada jenis, ciri-ciri, seperti itu. Jadi selesai. Ada yang bertanya lagi? Atau kurang jelas? Boleh bertanya? Ada enggak? Tidak ada? Sudah jelas semua ya berarti? Oke, kita mengerjakan hanya 5 soal ya. Halaman 48. Sudah dikerjakan? Belum. Ayo dikerjakan 5 menit ya. Yang siang benda saja. Selesai siang. Ayo. Kalau ada yang susah boleh bertanya ya. Boleh bertanya ya kalau ada yang susah. Iya. Nomor 2, oke. Ya, dicari seadanya, nanti kita bahas bareng. Ada yang sudah selesai? Ada yang belum?
Waktunya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Gimana? Sudah selesai semua? Kita bahas bareng ya. Yang pertama, salah satu contoh buku non fiksi apa? Kalau bisa buku biografi gimana? Iya, berisi data-data pribadi, berarti itu fakta, bukan termasuk buku fiksi. Kalau buku fiksi itu kan menghidupkan masa-masa, melihat data-data orang. Itu kamu baper, enggak toh? Kalau cerpen itu apa? Kalau novel? Puisi? Hikayat? Hikayat tadi apa? Itu yang menceritakan apa? Tentang kerajaan. Yang berasal dari mana? Ini kelas 1 jadi bahas toh? Berasal dari Melayu. Oh, baru ingat? Ingat-ingat aja ya. Yang kedua, adanya gambar atau bagian dalam sebuah buku non fiksi diharapkan dapat ya. Kalian kalau ada soal gambar, itu kan kalian suruh mendeskripsikan. Seperti itu toh. Kalau yang B, menggambarkan latar kejadian dalam buku. Biasanya latar kejadian itu diberikan kayak deskripsi loh, bacaan. Kejadiannya itu di mana, kapan, kayak berita seperti itu. Yaitu memperindah tampilan buku. Itu kan gak ada di depan. Orang-orang biasanya lihatnya di depan dulu baru ya. Kalau ingin memperindah tampilan buku itu berada di sampul. Yang dia menggambarkan karakter tokoh dalam buku. Tergantung gambarnya itu apa. Kalau gambarnya tulisan, masa karakter tokoh? Enggak toh. Yang E menghibur pembaca. Kalian terhibur karena gambar-gambar? Jawabannya A ya. Menunjang informasi dalam buku. Yang ketiga, soalnya biasanya buku-buku non fiksi dibuat oleh penulis. Ya, kalau perorangan biasanya menulis apa? Novel, cerpen. Ya, itu kan biasanya ditulis perorangan. Profesional, kalau profesional itu biasanya meneliti. Jurnal seperti itu. Masyarakat umum, kalau masyarakat umum itu tulis apa? Barisan. Yang D, penulis. Yaitu kalau penulis itu masing-masing bidangnya. Kalau penulisnya biasanya pengetahuannya dari bahasa Indonesia, berarti penulis buku bahasa Indonesia seperti itu. Kayak buku non fiksi, memperjelas itu kan itu tambahan saja, tidak seperti LKS gitu. Yang keempat, berikut ini yang bukan merupakan ciri buku pengayaan. Ayo, ciri-cirinya di sana. Mana yang bukan? Ya. Kalau yang A memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis dan sistematis. Sistematis itu runtut. Itu kan termasuk non fiksi. Itu kan yang dicari yang bukan. Ya toh. Mengandung informasi yang sesuai dengan fakta dan data. Data termasuk ya. Fakta. Yang C, menyajikan temuan baru atau merupakan penyempurnaan. Bukan, penyempurnaan itu kayak seperti perkembangan materi. Jadi temuan-temuan baru. Yang E, penulisan
ada gambaran seperti itu. Membaca judul buku. Judul buku seperti jenis-jenis buku fiksi. Kalian sudah tahu jenis-jenisnya itu apa saja. Daftar isi itu sudah tahu. Biasanya simpulan itu. Yang dia membaca halaman buku. Halaman buku itu juga penting karena ikut sistematis dari kumpulan fiksi. Yang membaca daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu kan hanya buku dari ini seperti yang tadi belakang sendiri. Masa kalian mau baca buku satu ini kan dari buku siapa gitu loh. Kalian pasti hanya yang dibaca buku yang kalian ambil saja. Ya, seperti itu. Udah jelas? Oke, hari ini kita bahas apa aja? Ya. Buku non fiksi apa? Kalau buku fiksi? Jenisnya ada apa aja? Ya, kalau jenis-jenis buku ada berapa? Berapa aja? Kalau untuk buku pengayaan ada berapa? 7 aja. Ketinggalan katanya. Oke, berarti udah ngerti semua ya? Oke, kita akhiri pembelajaran ini. Kalian tetap semangat. Jaga kalau di jalan, soalnya kalian kan juga mau pulang.